Oke, sini kita mau ngobrol santai sama Om Sesep dari SR Garage. Gitu. Untuk alamatnya ada di mana, Om? Raya Nginden nomor 106. Oke, gitu. Kita mau ngobrol santai nih, Om. Gitu. Soal old school D-series. Wacananya ada kelas old school. Ya. Menurut Om Sesep bagaimana di kelas itu, Om? Bagus tuh, itu mendatangin, nostalgiain mekanik dan pembalap-pembalap lama yang dulu itu notabene D-series tuh kelas paling rame. Jadi dulu ada modif stok namanya kelas 31, sedan stok sedan sampai dengan 1700 cc, 1601 sampai 1700 saya lupa, iya. Nah, itu pesertanya ratusan sampai pernah 3 hit. Nah, itu dulu D-series semua tuh. Mobilnya sangat banyak, antrian sangat panjang. Nah, sebenarnya bagus juga tuh kita bikin kelas D-series, tapi juga mungkin all motor yang bisa disaring mulai bahan bakar. Jadi mungkin pemain-pemain all motor yang kesulitan bahan bakar, emang bahan bakar udah mahal, langka ya kan. Nah, kalau kita kasih regulasi bahan bakar, ya tetap ada Pro NA yang full. Ada untuk kita mau cetak prestasi biar nggak kalah sama negara-negara tetangga. Nah, ada juga yang Pro NA yang kita batasi mungkin RON atau bahan bakar, sehingga banyak mencakup pemain-pemain all motor yang pakai afgas misalnya atau pakai pertamax turbo apa gimana. Nah, itu yang RON-nya bahan bakarnya yang murah dibeli gitu loh. Jadi artinya masih seragam, Om, ya, untuk dibeli itu masih terjangkau. Iya, artinya kalau bahan bakarnya nggak terlalu tinggi, speknya juga, spek engine juga pasti mengikuti kan. Gitu, nggak mungkin dia ekstrim, nggak mungkin injektornya besar yang mahal, nggak mungkin. Jadi menyesuaikan semua. Jadi mungkin bangun mobil itu budgetnya lebih murah, lebih minim lah, Om, iya, ya, daripada kayak yang ini, Om, ya. Ya, itu ini lumayan. Kalau ini udah masuk ke spek apa ini, Om? Ini Pro NA. Ini udah Pro NA. Ya. Gitu. Pro NA, bener-bener Pro NA, pakai bahan bakar sudah ada metanolnya, nggak pure metanol, cuman ada metanolnya itu. Nah, itu kalau udah masuk ke metanol itu kan udah mahal ya, Om, ya, bahan bakar ya. Gitu. Dan untuk wacana juga ini, Om, di old school D-series ini akan dibatasin bannya, tidak boleh full slick. Setahu saya ada 2 kelas kan, yang D-series Rookie sama Pro Drive. Yang Pro Drive kan boleh pakai slick. Betul. Nah, kemarin sih saya dengar-dengar nggak boleh, cuman ada beberapa teman yang tanya ke saya, loh Mas, kok nggak boleh pakai slick? Ada 2 atau 3 teman itu tanya, kok nggak boleh pakai slick? Lah itu, kalau saya sih terserah mau pakai slick boleh, nggak boleh. Cuman kalau teman-teman pada ingin pakai slick ya kita ngomong. Finally kayaknya boleh pakai slick deh, yang Pro Drive. Yang Pro Drive. Ya, kalau cuman yang rookie kan memang dia basicnya dari stok modif kan. Ya. Jadi basicnya dari stok modif ya kurang lebih mirip-mirip. Jadi ban juga harus ban radial. Itu. Ban radial, tangki di dalam ya harus. Iya, tangki harus. Tangki harus aslinya kan. Iya. Itu biar dia paling tidak seperti mobil standar yang dimodif. Gitu. Om Sesep ini kan pemain lama nih, Om, di kelas bensin ya. Kalau ditahu Om Sesep ini benar-benar dari tahun berapa ini, Om, ya? Kalau lama-lama banget enggak sih, Mas, saya dari 2008. Ya, berarti kan sudah berjalan hampir 15 tahun lebih, Om, ya. Ya. Ya, itu perkembangannya NA sampai di titik sekarang ini bagaimana menurut Om? Kalau perkembangannya udah makin maju, artinya teknologi sekarang sudah jauh lebih bagus daripada yang dulu. Jadi baik dari segi electrical, dari segi mesin, saya rasa kalau mesin sih saya rasa kurang lebih sih mirip-mirip, cuma dari segi electrical itu kita sudah jauh dari dulu. Sudah banyak peningkatan. Ya, nggak hanya itu juga sih, dari
sasis, penataan sasis, suspensi itu yang pengaruh. Itu makanya sekarang kayaknya lebih kencang-kencang sih daripada dulu. Iya, lebih kencang-kencang. Nah, cuman kalau dari result dulu sama sekarang kita jauh lebih baik. Cuman dari kuantiti pemainnya berkurang. Ya mungkin karena mahalnya biaya modifnya, mahal biaya perawatannya, mahal biaya build-nya yang bikin orang jadi mundur gitu loh ya. Soalnya kompetisinya terlalu kompetitif di situ. Itu. Jadi harus ngeluarin kocek yang lumayan. Makanya nggak banyak yang mau rela seperti itu. Nah, mungkin dengan adanya gebrakan baru seperti pembatasan bahan bakar. Jadi bisa mencakup lebih banyak lagi yang pemain-pemain baru yang mau main atau pemain lama yang mau main di Pro NA dengan dengan syarat bahan bakar itu. Oke sih itu. Berarti dari Mas Om Cecep sendiri selaku bengkel juga selaku pembalap setuju untuk ada kelas Old School Series karena membangkitkan pemain-pemain baru yang takut kalau mau terjun ke NA itu udah build-nya mahal, bensin juga mahal. Benar. Belum kalau ya jebol atau apa kan itu juga cost lagi Om ya. Gitu. Ya, itu semua ada resiko. Cuman kan mungkin dari adanya aturan baru atau aturan main baru jadi lebih banyak orang yang bisa mau ikut. Terus di event itu sendiri saya suka lihat diesel, juga suka perkembangan diesel sekarang istimewa ya kan, jauh istimewa. Cuman lama-kelamaan jadi event ini kalau kita nonton event satu suara raungan mesin udah nggak terdengar kan, jadi kayak gitu aja. Terus mendung, kalau terlalu banyak diesel juga mendung. Oh iya. Jadi asapnya banyak, jadi agak gelap. Terus seru juga sih, ada diesel tuh seru. Jadi kelas bracket makin rame kan. Rame. Saya juga main di bracket juga kadang pakai diesel kan. Betul. Kadang pakai diesel juga lebih enak. Jadi dia matic pasti turbo lebih konsisten. Cuman kadang-kadang lebih banyak kita pakai bensin manual. Soalnya rasanya kalau menang itu dari beberapa kompetitor diesel itu kita kalau bisa nyempil atau menang di 5 besar itu bangga banget. Udah jadi prestasi sendiri, senang sendiri itu. Iya, udah seneng gitu. Kayak gitu. Soalnya susah karena temen-temen sekarang, wih, gila jago-jago. Bisa masuk I2 aja top sekarang beneran. 90-nya urut. 91 nggak masuk I2 Mas. Cuma Mas. Makanya kemarin saya 91 loh nggak masuk I2. Perio nggak berarti? Pikirku 91 aman. Ya toh? Ternyata. Masuk I2 nggak masuk nomor 26. Edan guys. Edan. Itu. Jadi untuk perkembangan bracket ini juga sangat antusias ya. Gila, sangat kompetitif. Dan memang banyak orang lama yang benci. Karena balapan apa sih kok diramrim aja? Iya, betul. Balapan apa tepat-tepan, balapan ya banter-banteran kan ngomong gitu loh. Jiwa kompetisinya besar banget. Yang dulu-dulu itu memang iya. Dia juga kompetisinya besar banget. Jadi ketika ada pembatasan speed, pembatasan waktu, memang protes. Tapi saya juga pun sama. Tapi ya mau gimana lagi, mau enggak mau kita harus mengikuti perkembangan. Kalau nggak mau terjun di dunia bracket, ya kalau kita ikut seri kejuaraan yang menuntut kita harus mengumpulkan poin banyak. Betul. Salah satu dominannya di bracket. Mau ndak mau ya udah belajar. Entah gimana caranya ya udah belajar. Sampai mobil saya spek 7 detik ikut bracket 9. 7 detik ikut bracket 9. Top Gun kan? Top Gun. Oh iya Top Gun. Mobilnya Mas Eki itu juara nasional. Juara nasional. Tapi ini ikut di mobilnya spek 7 detik Om ya? Spek 7 detik, 7,8 detik dulu ikut bracket 9. Ikut bracket 9. Ya. Juara nasional si Krisna kan? Si Krisna. Si Mas Krisna. Brio juga. Saya Brio Mas Eki time 9 kecil ikut bracket 10. Ikut bracket 10 dan juara nasional juga. Juara nasional juga. Rivat ya. Rivat. Nah, itu suatu kebanggaan bagi kami sih. Bukan mobil kami tercepat tapi bisa bikin mobil
yang bisa ngepasin itu nggak Ngepasin waktu, susah. setting time. Ya, Betul. satu mobilnya, kedua pembalapnya juga jago-jago. Kayak kita mau nggak mau ya harus bisa kompetitif di bracket. Walaupun saya bisanya cuman gaspol ya, mau nggak mau sekarang kemarin eventmu kan, Mas? Alhamdulillah bracket 10 juara 3, bracket 11 juara 2. Kan lumayan. Masih bisa bersaing lah, ya kan? Masih Nah, bisa bersaing. Untuk gitu. itu di kelas bracket Om ya. Nah, ini kan ada kelas baru nih namanya Hot Rod. Hot Rod ET waktu. Nah, itu kan nggak sebenarnya sama kayak bracket ya Om ya. Tapi nggak ada jump start, nggak ada reaction time. Tetap ada jump start kalau startnya harus di hijau. Cuma yang membedakan tidak menggunakan reaction time. Menurut Om Sesep di kelas Hot Rod Itu oke sih. Cuman yang bikin susah karena satu hit ya mungkin ya. Karena gara-gara satu hit, jadi kita benar-benar harus langsung perform di situ, nyetak base time yang benar-benar. harus presisi. Om. Ya, nah itu kalau kayak mobil kekencengan juga nggak bisa. Paling harus main 1-2 netral apa gimana, atau ada ngerem yang susah banget. Betul banget. Menurutku lebih susah yang hot rod daripada yang daripada yang pakai reaction time. Karena reaction time. kalau kelas bracket yang pakai reaction time yang normal ya, itu kita ngakalinya rata-rata dari reaction time. Itu ngakalnya dari reaction time, dari limiter engine kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau yang hot rod itu benar-benar harus nemu mobil yang pas. Saya kemarin daftar bracket 9,5. Ya 9,5, tapi nomor 7. Saya terlalu mepet. 9,5-nya hasilnya benar-benar kompetitif sekali. Iya, harus benar-benar tampil. Kalau mental saya sih bilang waktu kita start tuh take or leave it. Jadi ya mau bablas kalian, mau atau menang. Udah, nggak ada pilihan kedua, ketiga nggak ada, harus 2 pilihan itu aja. Cuma Kalau ada hot 2 rod, pilihan iya. kan? Kalau yang biasa kan kita masih ada penyisian sama final lah. Rata-rata yang penyisian misal bagus, final belum tentu. Betul. Belum tentu. Karena gitu. juga cuaca Om ya, sore main Cuaca, sore. terus kondisi aspal. Siang sama sore kan beda, Mas. Nah, itu mental juga. Kadang-kadang yang nomor 20 bisa jadi nomor 1. Kalau Gitu. di yang reaction time ya. Ya, yang normal, penyisian, yang ya, penyisian. normal, penyisian. Tapi ada lagi yang kayak di Sentul itu kan main ini, Mas. Main apa? Average. Oh, main average, Average. ya. Nah, itu lebih strategi lagi, kita ngatur strateginya. Karena mainnya 2 kali semua. 2 kali, tapi hit 1 dan hit 2 kan diperhitungkan. Nah, itu. Coba lah sekali-sekali yang itu juga boleh. Boleh. Gitu. Nanti itu mungkin bisa dipertimbangkan oleh pihak penyelenggara. Terutama pembinaan lomba, mungkin kapan-kapan kita bisa main ke average gitu. Tapi kalau average dengan starter di atas 500 mungkin Kan sedikit tetap, susah. Mas, diambil 20, Mas. Oh, tetap diambil 20. Tetap diambil 20 sama di sana juga iya. Tetap penyisiannya sama. Oh. Cuman hasilnya bedanya perhitungan hasil aja. Oh. Jadi hit 1 tetap dihitung hasilnya. Itu Oh, aja. baik. Jadi nggak main semua. Jadi nggak main semua. Enggak, tetap cuman diambil penyisian, tetap cuman average hasilnya. Oh. Antara hit 1 dan hit 2. Nah, ini mungkin bisa dijadikan Itu opsi, opsi ya, pertimbangan opsi. ya gitu Opsi. untuk kapan-kapan main di average. Ya, Gitu. kali bosen sama penyisian biasa Betul. ya kan. Ada ini penyisian average. Betul. Tuh. Biar- Terus pertanyaan Om, yang kelas old school yang baru ini D series sama Pro Rookie sama Pro Drive apa itu? Oh sorry, Rookie sama sama Pro Pro Drive ya, sama yang ada kelas All Motor apa itu namanya judulnya? All All Motor Mo- yang dibatasi bahan bakar itu? Al motor itu, nah ini dari pimpinan lomba ini kemarin kita masih Senin itu kita adakan Ada Zoom, meeting. Zoom bareng Mas Sesep. Jadi diharapkan nanti Mas Sesep, SR Kirich, Yuda Tuning, Gar Power, SMS Performance, semua bengkel-bengkel yang punya D series atau B series dan lain sebagainya itu bisa ikut join di hari Senin itu. Kita nanti rembukan bareng bagaimana regulasinya, karena yang main juga teman-teman. Setahu saya kalau sampai saat ini ya yang saya tahu di Pro Drive sama Rookie.
Ya. Tuh, kalau al motornya masih belum tahu nih mau Ada kan dibatasin itunya gimana. apa? Draftnya. Draftnya apa? Iya. Flyernya kan ada. Flyernya tuh. ada. Nah, mungkin kalau bisa 2 hit mas. Dimainkan 2 hit. Nggak Kalau takut bisa 2 hit. jebol. Enggak lah. Nggak Orang apa-apa, kita Mas. pengen seneng mas. Oke berarti Iya. ya. Oke. Kalau saran saya sih rata-rata orang-orang lama maunya 2 hit. mainnya 2 hit. Iya, Oke. balapan apa sak itok mesti ngono. Ada yang bilang gitu. Oh iya ada. Termasuk hati kecil juga saya kadang-kadang ya bilang gitu. Itu. Oke. Jadi yang main 2 hit di kelas apa aja menurut Mas Asep? Ya yang Inginnya? yang mau sampean promosikan di hot rod Di old school itu mas. Old school Iya, ya? yang Oke. di series stock maupun yang pro kan itu. Oke. Atau mungkin yang kelas al motor Motor. mau dibikin 2 hit kan mungkin besarnya kan nggak banyak mas. Jadi Betul. waktu hit kedua juga bisa cepet kan. Bisa cepet, ya. Itu. Karena sebenarnya raungan mesin bensin tuh nggak bisa tergantikan ya Mas Asep ya. Iya, suaranya. Beda. Suaranya, iya. Bener-bener beda lah sama yang lain tuh raungannya bener-bener Iya. beda. Lah, maksud saya kan memang kalau event itu ada raungan yang teriak-teriak kan keren, Mas. Betul. Oke, Iya kalau kan? gitu. Film siap. apa yang nggak ada teriak-teriaknya? Film ada teriak-teriaknya masih keren ya, Kak? Betul. Oke. Untuk bangun NA nih Mas Asep. Bangun mesin NA yang kita ngomong santai di 8,5 detik itu butuh budget berapa? Mesin apa dulu, Mas? Mungkin kalau D series Kalau budgetingnya saya nggak pernah membudget, Mas. Maksudnya, Membudget. iya, selama ini di bengkel, ya kalau beliaunya percaya, ya saya kerjakan sesuai dengan ongkosnya sekian, partnya mau dibelikan dari bengkel atau mau bawa sendiri boleh. Yang penting speknya ini seperti itu. Tuh kayak Nova Putih kemarin kan baru jadi oh iya, tuh. kemarin tuh Nah. dari tim Andamas Mas ya? Ah, Damas Palembang. Itu baru jadi, targetnya sebenarnya awalnya Mas bracket 9 Mas, time 88 89. Terus Mas bisa nggak 87 86? Oh. Nah, itu akhirnya Dari customer itu, Mas, ya? Ya wajar namanya customer kan kita harus ngikutin kan. Betul. Kita bilang oh nggak bisa ya, kasih apa nggak oke juga kan. Betul. Nah akhirnya ya sedikit putar-putar otak, ya semoga Mas Cuman target saya 87 88, saya bilang gitu. Oh iya Mas, tapi namanya rezeki ya, ada bisa 85 84. Nah, Kemarin kan itu. dapat di kelas hot rod ya Mas ya? 85 dapat 85. juara, Ah. juara. Yang jokinya pembalapnya Andamas sendiri dia dapat nomor 5 Oh, kelas nomor hot rod. 5. Pas Oh. timernya 85 soalnya. Wis. Itu. Ya nggak disangka emang, nggak disangka. Ya bisa itu speknya murah Mas kalau itu speknya ini. Berarti Kalau spek engine-nya ya, Ya, spek murah engine. karena kayak pistonnya lokal pakai Zebra. Camnya lokal, banyak lokalnya. Nah, itu tadi karena spare part, maksudnya ke spare part Mas ya, ke internal tuh. Kalau old school D series berarti kan tidak terpengaruh oleh spare partnya karena masih D series itu masih bisa di combine dengan spare part lokal. Kalau untuk time segituan, oke Mas, masih bisa. Dari dulu orang-orang masih pakai piston Zebra di custom Daihatsu kan notabene Ya, di custom ke Honda itu dari dulu udah time 85. Oh. Saya ketinggalan zaman aja. Oh. Ini. Sudah segini ya mah wajar. Oh, udah, Iya. Berarti time segitu tuh wajar Mas. Udah dari dulu, Udah dari udah dulu. pakai Zebra orang-orang time 85 itu sudah Oh. banyak Mas. Makanya saya time segitu sekarang ya wajar, bukan yang wow, ya wajar. Tapi termasuk karena baru jadi Mas ya. Ya, Itu termasuk udah bagus. enggak, bukan termasuk bagus. Sampean kangen aja sama suaranya, Iya, ya kan? benar, benar. Itu loh. Suaranya memang jangan sampean. Saya sendiri di dalam aja seneng bler kan enak rek suaranya. Suaranya nyenengin. Jadi kayak dulu itu ada kayak pemain D series yang gila ya, gila bener kayak Mas Dedi Jepang. Oke. Bu gandringnya itu. Oh, betul. Waduh, itu sudah idolnya, kalau lewat sudah orgasm, ya kan? Enak itu suaranya. Ada lagi pemain 4 barrel, Cak Mat Rastek, Mbak Della Prima. Ya, Mbak Della Prima. Tuh. Terus Nemo Speed, Mas Pur sama Mas Agus PT itu juga ya time-nya sama segitu, kurang lebih segitu itu. Ya pakai piston Zebra kadang-kadang. Ya ada lah mereka punya mesin yang full kompetisi, cuman
pakai piston zebra pun ya timernya sama mas, gitu-gitu. Hampir mirip-mirip lah. Iya, hampir tinggal kita lihat-lihat joki aja. Oh, Gitu. apalagi sekarang di kelas kalau non bracket itu tanpa reaction time. Mas, ya. Nah, itu sebenarnya sedikit membuat joki lebih tenang karena dia nggak terlalu mikir lampu. Reaction time. Ya, dia lebih fokus cara bawanya aja sih, itu. Kalau ada reaction time kan dia mikir cara bawanya, juga mikir nembak lampunya gimana kan gitu. Om saya pernah di fase seperti itu soalnya dulu ya. Ya sering. Ya, sering. Jadi sekarang yang punya mobil pun dia mau ngegas juga bisa ya Mas Asep ya. Ya, makanya yang punya mobil pun dia bisa nyetak waktu 85 loh. Itu loh. Itu Oke sih. oke sih. Heeh. Udah apalagi kemarin aku lihat story-nya juga dapat podium di 8,5. Iya. Karena baru turun langsung dapat podium loh. Iya, yang Keren. punya yang pembalapnya yang punya sendiri lagi gitu loh. Yang punya sendiri. Bukan- Mas Asep nggak turun kemarin pakai Saya turun, Mas, di kelas apa? Mas Asep pakai di Nova. kelas bracket 9. Oh, bracket 9. Ya, 89. 89. Breakout itu perih. Breakout. Oke. Breakout 89. Ya mau gimana lagi? Namanya juga bracket. Oke deh kalau gitu Om Sesep, makasih banyak waktunya. Diharapkan nanti ikut Zoom di hari Senin. Insya Allah. Kita ngobrol-ngobrol bareng sama bengkel-bengkel lain. Gimana caranya? Ayo, mesin bensin ini raungannya di final tuh biar menggelegar. Iyalah. Biar anak-anak baru yang baru main sekarang itu tahu, oh zaman dulu tuh Ya, ya. lebih seru. Iya. Suaranya lebih enak. Dan tentunya bengkel-bengkel lain yang sempat Vakum. mau unjuk gigi lagi karena satu dari bahan bakar dibatasin ya, Ya. Sesep ya. Gitu. Untuk spek-spek lain dan sebagainya bisa langsung kita join di hari Senin tanggal 8 Zoom jam 20.30. Itu nanti akan dibuatkan flyernya. Tuh, ini kita tadi ganggu bengkelnya Om Sesep buat ngobrol-ngobrol santai. Mohon maaf Om Sesep. Aman. Kita mau foto dulu boleh Om Sesep? Oke. Foto weh. Oke. Makasih Om Sesep. Oke, Bos.